1061 Begitu Li Changfeng pergi, selain Dragon Blood Legion, semua orang mulai merayakannya. Tidak peduli bagaimana mereka mengatakannya, ini adalah awal yang baik, dan mereka perlu menggunakan waktu ini untuk meningkatkan semangat. Itu terutama berlaku untuk murid Divine Beast Mansion. Mereka tertawa kegirangan. Han Yunsan dan Wei Changhai bahkan secara terbuka mengungkapkan kebencian mereka terhadap Legiun Darah Naga. Long Chen tersenyum dan memimpin Dragon Blood Legion kembali ke Crouching Dragon Mountain di depan ejekan dari Divine Beast Mansion, Hegemon Hall, dan Flame Gate. Sial, melihat harga diri kecil mereka membuatku marah. Apa hebatnya mereka? Kami hanya sedikit menyimpang. Sebenarnya, kami melibatkan bos. Jika dia tidak tinggal untuk menjaga kami pasti akan masuk ke 3 besar. Prajurit Dragon Mark menghela nafas dan mengutuk pada saat bersamaan. Mereka membenci diri mereka sendiri karena lemah dan mempermalukan Legiun Darah Naga. Tapi para prajurit Dragon Blood acuh tak acuh seolah tidak ada yang terjadi. Ayo bicara. Apakah kamu sangat marah? Tanya Long Chen. Bos, ini salah kami. Kami membuatmu malu. Tunggu, malu apa yang kamu bicarakan? Long Chen menyela. Ejekan dan penghinaan dari orang-orang yang menjengkelkan itu. Malu itu. Apakah itu memalukan? Kalau begitu, bukankah kamu terlalu kekanak-kanakan? Anda membutuhkan lebih banyak pengalaman, kata Long Chen. Bos, apakah ini tidak dianggap memalukan? Kami baik-baik saja jika mereka menghina kami, tetapi mereka berani menghina Anda. Kami merasa tidak enak di dalam hati, kata prajurit Dragon Mark itu. Long Chen tersenyum sedikit dan menepuk pundaknya, saudaraku, aku bisa mengerti hatimu. Tetapi jika masalah seperti ini membuat Anda marah, maka Anda benar-benar membutuhkan lebih banyak temperamen. Setelah mengalami darah dan api, Anda harus tahu apa sebenarnya kehormatan itu. Saya tahu Anda merasa tidak enak ketika orang lain menghina saya. Anda berharap semua orang menghormati saya seperti yang Anda lakukan. Tapi pikirkan, mengapa mereka harus menghormati saya? Bagi mereka, tidak menghormati saya adalah normal. Jangankan aku, bahkan dewa tidak akan menerima pengakuan semua orang, atau tidak akan ada begitu banyak agama, juga tidak akan ada begitu banyak pertempuran dan begitu banyak kebencian. Jangan terlalu picik, Anda berbeda dari mereka. Dengan menjadi marah, Anda menghukum diri sendiri atas kesalahan mereka. Itu sangat bodoh. Konsekuensi dari kebodohan sangat menakutkan, jadi belajarlah untuk menjadi berkepala dingin. Begitu Anda mencapai alam memiliki hati yang tenang, jika seseorang mencoba membuat Anda marah lagi, ingatlah, jangan buang waktu Anda untuk berbicara. Langsung saja ambil nyawa mereka. Kamu adalah anggota dari Dragon Blood Legion. Anda memiliki pendukung yang kuat, dan Anda tidak perlu takut pada siapapun. Banyak dari orang-orang itu hanyalah sampah yang tidak memiliki kepercayaan apapun, dan mereka bahkan tidak tahu mengapa mereka ingin tumbuh kuat. Berdebat dengan mereka tidak ada artinya. Kemarahan para prajurit Dragon Mark memudar. Mereka benar-benar merasa diri mereka sedikit tidak dewasa. Lawan mereka dengan sengaja membuat mereka marah, dan mereka dengan patuh menjadi marah. Itu bodoh. Ayo, barusan aku menggunakan beberapa 10.000 poin yang tersisa untuk mendapatkan anggur dan makanan yang enak. Mari kita rayakan dengan benar. Tampilan Anda hari ini sangat bagus. Anda akhirnya menemukan ketenangan dan kemantapan yang Anda butuhkan di medan perang, serta cara bekerja sama. Keuntungan kita bahkan lebih besar daripada Divine Beast Mansion, jadi ayo kita minum dengan benar. Long Chen melambaikan tangannya, dan segunung kendi anggur muncul di hadapannya. Tidak ada yang peduli dengan gelas dan hanya minum langsung dari kendi. Long Chen sangat senang. Pertarungan pertama Dragon Blood Legion berjalan lebih baik dari yang dia duga. Permulaannya sulit, tetapi begitu Anda mendapatkan awal yang baik, sisanya akan lebih mudah. Awal perluasan Legiun Darah Naga ini adalah pertanda baik untuk masa depan. Dia akan memimpin 13.000 orang ini dan mengubah mereka menjadi pasukan paling menakutkan yang akan berada di puncak Central Plains. Hal yang paling menyenangkan Long Chen adalah hadiah yang dikirim ke Xingyan kepadanya. Legiun Darah Naga memulai perayaan gila. Mereka semua meminum banyak kendi besar dan kemudian langsung tertidur di sana dan kemudian. Ini sengaja dibuat oleh Long Chen. Hanya setelah mereka mabuk sampai hampir meleleh, barulah mereka akan benar-benar rileks. Pertempuran yang intens diikuti dengan relaksasi total sangat bermanfaat. Setelah semua orang tertidur lelap, Long Chen menggunakan energi jiwanya untuk mengeluarkan alkohol dari tubuhnya dan mengobrol dengan Tang Wan Er. Lagi pula, dia telah mengucapkan kata-kata serius padanya sepanjang hari. Dia harus sedikit menghiburnya, karena Meng Qi tidak hadir. Dia khawatir tentang hal-hal yang terlalu dipikirkannya.
Mengobrol dengan Tang Wan Er tentang saat-saat bahagia di tanah air timur memungkinkannya untuk sepenuhnya meredakan kekhawatirannya. Baru kemudian Long Chen kembali ke kamarnya dan memasuki ruang kekacauan utama. Di dalam ruang kekacauan utama, Huo Long sudah sepenuhnya menekan api darah merah. Tetapi untuk melahap energi sebesar itu akan membutuhkan waktu tertentu. Long Chen tidak berani membiarkannya tertidur saat ini. Dia meminta Huo Long menggunakan 3 tubuh yang terbelah untuk disempurnakan di sampingnya. Dengan 4 tungku yang berfungsi, dia fokus pada pemurnian pil penggabungan Laut Bintang Surgawi. Setelah pemurnian selama 3 hari, Huo Long memberi Long Chen kejutan yang menyenangkan. Itu telah memadatkan 4 tubuh terbelah lainnya, jadi sekarang itu memiliki 8 tubuh yang terbelah. Dengan bantuan Long Chen, ia terus memurnikan pil dan mencerna energi api darah merah. Api darah merah sangat kuat, dan Long Chen merasakan kekuatan Huo Long berkembang pesat dari hari ke hari. Tanpa ragu-ragu, Long Chen keluar untuk membeli 4 tungku pil lagi. Dengan 8 tungku aktif pada saat yang sama, itu benar-benar akan menjadi produksi massal. Selama kekuatan spiritual Long Chen cukup kuat, memurnikan 100.000 pil dalam 1 hari akan mudah. Tapi begitu dia keluar untuk membeli tungku itu, dia melihat Tang Wan Er bergegas mendekat. Ada seorang tetua di sisinya. Elder Li, halo. Long Chen terkejut. Li Changfeng tersenyum, ini hari pembagian jatah bulanan. Saya memutuskan untuk secara pribadi mengirim poin ke pihak Anda. Bagaimana pekerjaan yang membebani seperti itu bisa diserahkan padamu? Saya yakin Anda memiliki beberapa masalah lain. Apa itu? Long Chen tidak percaya bahwa Li Changfeng berlari ke sini hanya untuk membawa jatah. Lalu aku akan melewatkannya. Saya datang ke sini untuk mewakili Balai Penatua dalam memberi Anda 2 juta poin. Bagaimanapun, kekalahan Anda kali ini terkait dengan Aula Penatua. Ini adalah kompensasi dari Aula Penatua untuk Anda. Li Changfeng mengeluarkan kartu kristal. Sebenarnya, Aula Penatua tidak punya banyak uang. Poin kartu kristal adalah hasil dari semua sesepuh mengumpulkan sumber daya mereka. Dia sekarang adalah salah satu orang di Aula Penatua, dan dia kalah karena dia melawan Aula Penegakan Hukum. Salah di Aula Penatua jika tidak menunjukkan ketulusan mereka. Long Chen memikirkannya sebentar dan dengan cepat melihat inti masalahnya. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, murid menerima maksud dari Balai Penatua. Tapi aku sudah berurusan dengan Balai Penegakan Hukum sebelumnya, dan permusuhan kami sudah ditakdirkan. Bahkan jika saya harus digunakan sebagai bidak catur, saya bersedia. The Elder Hall tidak berhutang apa-apa padaku, justru sebaliknya. Untuk Elder Hall Master yang secara pribadi ikut campur untuk saya membuat saya bersyukur tanpa henti. Saya tidak membutuhkan sumber daya Aula Penatua. Selama Balai Penatua dapat berdiri di sisi saya pada saat-saat genting, itu sudah cukup. Untuk poin, saya bisa mendapatkannya sendiri. Bagaimana Anda akan mendapatkannya? Jangan bilang kamu akan merampok orang lain, Li Changfeng tidak mempercayainya. Merampok orang lain sangat kasar, tidak memiliki keahlian apapun. Saya pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya hanya bersiap untuk menukar beberapa pil obat dengan murid lain untuk mendapatkan poin, kata Long Chen. Meski itu tidak melanggar aturan, jika jumlahnya terlalu banyak dan mengganggu sirkulasi rutin pil obat, Paviliun Alkimia akan ikut campur. Li Changfeng mengerutkan kening. Mereka bisa mencoba. Saya seorang alkemis sejati, tetapi mereka menolak untuk mengizinkan saya bergabung, dengan sengaja mempermalukan saya dan menahan saya. Saya mencoba bekerja untuk sekte, tetapi untuk beberapa permusuhan egois, mereka menolak kejeniusan alkimia satu generasi, menghalangi perkembangan sekte dan mengguncang fondasi sekte. Li Changfeng buru-buru berkata, berhenti, jangan hanya memberi mereka nama yang buruk. Apakah Anda punya bukti? Tentu saja, lihatlah. Long Chen memberi Li Changfeng sebuah giok foto yang berisi adegan bagaimana Guoran membawa lamarannya ke Paviliun Alkimia. Tetapi bahkan sebelum ia dapat mengirimkan aplikasi, Paviliun Alkimia telah mengunci pintu dan menolak untuk melihatnya. Ada juga adegan lain tentang bagaimana di 10.000 pil hall, Luo Bo dengan sengaja menaikkan harga padanya, serta kata-katanya yang arogan dan tak terkendali. Semuanya telah direkam. Li Changfeng tidak bisa berkata-kata, merasa seperti Long Chen sudah lama mulai membuka jalan ini untuk dirinya sendiri. Paviliun Alkimia dan Aula 10.000 pil telah bertindak terlalu jauh. Kamu harus tahu bahwa Alchemy Pavilion dan Law Enforcement Hall memiliki hubungan yang erat. Kali ini, saya akan bermain dengan mereka. Pertama-tama saya akan menjual pil obat, dan ketika mereka datang untuk menangkap saya, Aula Penatua harus keluar untuk melindungi saya.
Maka akan lebih baik jika masalah terus meledak sampai bahkan Suan Master terganggu. Kemudian saya akan melepaskan giok fotografi ini, dan kemudian, hehe, maka itu akan menyenangkan, Long Chen tertawa. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi damai. Li Changfeng menggelengkan kepalanya. Tidak, saya ingin damai, tetapi mereka tidak ingin berdamai dengan saya. Tetapi jika bukan karena itu, dari manakah peluang bisnis ini berasal? Dan tanpa peluang bisnis ini, bagaimana saya bisa menghasilkan uang? Tanpa uang, bagaimana saya bisa membesarkan keluarga saya, kata Long Chen dengan polos. Masalah ini terlalu besar. Aku harus melaporkannya ke Hall Master. Li Changfeng tersenyum pahit saat dia pergi. Kemudian pada hari itu, dia kembali dan memberitahu Long Chen bahwa Master Aula telah setuju. Tetapi Sekte Xuantian Dao memiliki aturannya sendiri, dan pil yang dijual di dalam sekte harus disempurnakan di dalam sekte tersebut. Murid tidak bisa menjual pil yang mereka peroleh dari luar. Mendengar itu, Long Chen tidak bisa menahan tawa. Dia langsung membeli 4 tungku pil lagi dan mulai memurnikan pil dengan gila-gilaan. Paviliun Alkimia, Luobo, bersiaplah. Saya benar-benar harus berterima kasih karena telah memberi saya cara ini untuk menjadi kaya. Senyum sinis muncul di wajah Long Chen. 1062 dengan 8 tungku pil pemurnian gila-gilaan dan kekuatan spiritualnya membantu Huo Long memurnikan energi api darah merah, Long Chen berada pada efisiensi maksimum. Kecepatan pemurnian aslinya telah dikalikan 8. Memurnikan 1 tungku pil hanya membutuhkan waktu 2 napas. Itu pasti akan membuat takut alkemis lain sampai mati, karena bagi alkemis lain, memurnikan tungku pil setidaknya akan memakan waktu yang setara dengan tongkat dupa. 2 napas. Apalagi memurnikan pil, itu bahkan tidak cukup waktu untuk menghaluskan 9 bola lumpur. Di Central Plains, cukup banyak orang yang memiliki api bumi. Tapi tidak ada orang yang memiliki api bumi seperti Long Chen. Api bumi orang lain entah rohnya terhapus dan dimurnikan menjadi api inti, atau mereka seperti Kesinyan, diperbudak. Bagaimanapun, tidak mungkin ada kepercayaan mutlak antara Tuan dan api bumi. Dan ikatan yang tepat ini telah menghasilkan kecepatan pemurnian yang bahkan mengejutkan Long Chen. Dia bersumpah untuk membesarkan Huo Long dan Lei Long dengan benar, karena mereka akan menjadi pembantu terhebatnya di masa depan. Pada saat yang sama, dia bersukacita karena dia memiliki manik primal chaos. Itu adalah sumber kekayaan baginya sekarang, karena bahan obat yang berharga keluar darinya tanpa henti. Kalau tidak, apalagi membesarkan kelompok besar seperti Dragon Blood Legion, membesarkan dirinya saja akan sulit. Kali ini, Long Chen menghabiskan 10 hari untuk memperbaiki 1.500.000 pil penggabungan Laut Bintang Surgawi. Dia sekali lagi membagikannya kepada para prajurit Dragon Blood Legion. Namun, bahkan dengan energi jiwa Long Chen yang besar, memurnikan dengan kecepatan seperti itu selama 10 hari membuat kepalanya terasa seperti akan terbelah. Kelelahan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia. Tapi itu tidak sia-sia. Rune berwarna darah mulai muncul di antara api Huo Long. Auranya bahkan lebih kuat, dengan setengah energi api darah merah diserap. Long Chen senang melihat kekuatan Huo Long meningkat setiap hari, tapi dia tidak tahan lagi. Setelah membagikan pil obat, dia tertidur lelap. Saat kompetisi berakhir, terungkap faksi mana yang lebih kuat. Sekte dalam menghabiskan beberapa hari untuk membahas masalah itu. Tempat pertama murid Divine Beast Mansion sangat bersemangat, sombong kemanapun mereka pergi dan menikmati ekspresi pemujaan dan iri orang lain. Adapun tempat terakhir Dragon Blood Legion, setelah kompetisi berakhir, mereka semua memilih untuk memasuki ruang pelatihan kelas tinggi untuk berkultivasi. Tetapi setelah berkultivasi hanya sehari, mereka semua harus pergi, karena mereka hanya memiliki cukup poin untuk berkultivasi selama itu. Ini adalah perintah Long Chen. Menggunakan ruang pelatihan tepat setelah mengalami pertempuran besar adalah waktu terbaik. Dengan pil obat yang dia berikan kepada mereka dan efek dari ruang pelatihan kelas tinggi, basis kultivasi mereka melompat ke depan sebelum dengan cepat stabil. Adapun sisa waktu, mereka terus mengebor dengan gila-gilaan. Prajurit Dragon Mark merasa diri mereka sangat kurang jika dibandingkan dengan prajurit Dragon Blood. Meskipun mereka semua adalah Celestial peringkat 3, jika para prajurit Dragon Blood ingin membunuh mereka, mereka bahkan tidak membutuhkan serangan kedua. Selama pertempuran, para prajurit Dragon Blood telah menjadi landasan kekuatan mereka, membuat mereka semua iri. Jadi setelah menstabilkan basis kultivasi mereka, semua prajurit Dragon Mark memohon kepada para prajurit Dragon Blood untuk mengubahnya menjadi ahli sejati. Murid-murid lainnya semua mencibir pada Dragon Blood Legion karena bodoh. Setelah menghabiskan semua poin mereka di hari pertama, bagaimana dengan masa depan?
Setiap kali orang-orang Legiun Darah Naga pergi, mereka akan diejek. Tapi setelah ajaran Long Chen, para prajurit Dragon Mark tidak lagi cepat marah. Mereka tidak peduli dengan provokasi mereka. Tidur Long Chen berlangsung selama 3 hari penuh. Ketika dia bangun, dia merasa benar-benar segar, seolah-olah tubuhnya dipenuhi energi. Begitu dia bangun, dia mengetahui bahwa para prajurit Dragon Blood Legion semua dalam pengasingan, mengonsumsi pil penggabungan Laut Bintang Surgawi. Dia kembali ke ruang kekacauan utama dan melihat bahwa Huo Long berada di tengah-tengah pil penyulingan sendiri. Ada setumpuk pil penggabungan Laut Bintang Surgawi di sampingnya. Sepertinya ada ratusan ribu dari mereka. Hei, tidak perlu bekerja terus-menerus seperti ini, kata Long Chen sambil tertawa. Huo Long memberi Long Chen pesan yang sangat jelas. Dikatakan bahwa melalui pil penyulingan, itu bisa lebih fokus mencerna api darah merah di tubuhnya. Long Chen tercengang dan kemudian tanpa sadar tertawa. Karena dia terus-menerus membantu Huo Long mencerna esensi api bumi saat memurnikan pil, Huo Long sekarang telah membentuk ketergantungan padanya. Itu tidak digunakan untuk hanya berfokus pada menyerap energi tanpa memurnikan pil. Ini kebiasaan yang bagus. Teruskan. Long Chen tertawa jahat saat dia mendorong Huo Long. Dia mulai berjalan-jalan di ladang obat-obatan di ruang Primal Chaos. Sudah waktunya menghasilkan uang. Tetapi pil mana yang memiliki efek paling besar dan menghasilkan uang paling banyak paling cepat? Memeriksa semua bahan obat yang dimilikinya, dia merasa sedikit bertentangan. Dia tidak bisa menjual pil penggabungan Laut Bintang Surgawi, karena dia bahkan tidak punya cukup untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, karena pil penggabungan Laut Bintang Surgawi adalah salah satu pil dasar dari alam ekspansi laut, Sekte Xuantian Dao sangat menekan harganya, takut menaikkan harga begitu tinggi sehingga mempengaruhi kultivasi para murid. Itulah mengapa harganya hanya 1 poin. Itu pada dasarnya adalah harga pembuatannya tanpa sang alkemis memungut bayaran apapun. Bahkan jika pil penggabungan Laut Bintang Langitnya 7 kali lebih efektif, tidak mungkin dia bisa menjualnya seharga 7 poin. Tidak ada yang akan percaya itu efektif. Bisnis pertama ini sangat penting. Dia ingin mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin. Dia menginginkannya sehingga ada begitu banyak permintaan untuk obatnya sehingga persediaannya bahkan tidak dapat mencukupi. Dia juga ingin menetapkannya dengan harga lebih rendah daripada Xuantian Dao Sekte sambil menawarkan kualitas yang lebih tinggi. Hanya dengan begitu bisnisnya akan berkembang secepat mungkin. Apa yang harus saya perbaiki? Long Chen merenungkan pertanyaan ini selama setengah hari. Dia dengan hati-hati memeriksa semua pil obat yang dijual oleh 10.000 pil hall, dan pada akhirnya, dia memutuskan jenis obat mujarab. Nama itu adalah ramuan penenang jiwa surgawi. Itu memungkinkan seseorang untuk dengan cepat memasuki keadaan meditasi dan mengeluarkan pikiran acak apapun. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan semua orang. Karena aplikasinya yang luas, orang-orang dari ranah Foundation Forging, ranah ekspansi laut, atau ranah Xiantian semuanya dapat menggunakannya. Kebanyakan orang akan memiliki beberapa di cincin spasial mereka, dan mereka akan menggunakan jumlah yang sangat besar. Namun, ramuan obat semacam ini tidak terlalu berharga. 1 botol utuh bisa dibeli dengan 10 poin. Botol ini berisi 800 tetes, dan menggunakannya dengan kecepatan normal, botol ini akan cukup untuk lebih dari setahun. Saya memiliki buah penenang jiwa hati surgawi, dan saya memiliki bahan tambahan. Ya, dan dengan menambahkan akar rumput naga peledak, saya dapat memperkuat efek obat. Ini akan menjadi setidaknya 2 kali lebih efektif dari ramuan penenang jiwa hati surgawi yang dijual oleh 10.000 pil hall. Long Chen tertawa sinis dan membagi ruang besar hanya untuk bahan ramuan obat mujarab. Menumbuhkannya sebanding dengan berapa banyak yang dia butuhkan, dia mendirikan 10 bidang pengobatan. Dengan menuangkan energi spiritual ke dalam Primal Chaos Bed, hanya beberapa napas setelah dia selesai menanamnya, mereka tumbuh ke kedewasaan yang diperlukan untuk menyempurnakannya. Dengan lambaian tangannya, Long Chen mengeluarkan bahan obat dari bidang obat dan melemparkannya ke Huo Long, yang melahap semuanya. Dia memberi petunjuk kepada Huo Long tentang cara menyempurnakannya. Memurnikan obat mujarab lebih mudah daripada memurnikan pil. Hanya dengan beberapa instruksi, Huo Long dapat menyempurnakannya tanpa masalah. Hanya dalam beberapa waktu nafas, dia memiliki 1 tong obat mujarab. Praktis tidak bisa lebih sederhana. Setelah memurnikan 1 barel, Long Chen memanggil Qian Duoduo, Wang Mang, dan yang lainnya. Ini adalah obat mujarab penenang jiwa surgawi kelas puncak. Bagikan ke murid sekte luar. Bos, apa yang kamu bicarakan? Tidak bisakah ramuan penenang jiwa surgawi sebanyak ini dijual dengan harga yang sangat besar? Tanya Qian Duoduo. Setidaknya,
Barel ini bernilai beberapa ratus ribu poin. Sebelum menjual barang, langkah pertama adalah menyiapkan pasar. Kita harus memberitahu orang-orang dari mana asalnya dan seberapa baik mereka. Anggap saja sebagai propaganda, tetapi seperti sebelumnya, setiap orang hanya bisa mendapatkan 10 tetes untuk mencobanya. Kami hanya akan menjualnya 3 hari dari sekarang, dan harganya akan setengah dari 10.000 pil hall, kata Long Chen. Qian Duoduo segera mengerti sekarang. Tampaknya poin-poin yang telah dijual Long Chen sebelumnya adalah pekerjaan dasar untuk ramuan penenang jiwa surgawi yang akan dia jual. Qian Duoduo, Wang Mang, dan yang lainnya semuanya pergi. Long Chen kembali ke ruang primal chaos dan harus benar-benar menyempurnakan eliksir penenang jiwa surgawi. Dia berganti-ganti melalui 10 bidang pengobatan. Pada saat dia menyelesaikan yang ke-10, bahan obat yang pertama akan matang lagi. Itu adalah siklus yang sempurna. Di dalam ruang primal chaos, 7 naga api sedang memurnikan pil, sementara 1 sedang memurnikan obat mujarab. Adapun Long Chen, dia adalah seorang petani, terus-menerus memanen ladangnya. Sementara Long Chen sibuk dengan pekerjaan, Qian Duoduo dan Mang Wang juga sibuk ketika mereka menyebarkan berita tentang obat mujarab penenang jiwa surgawi kelas puncak gratis. Qian Duoduo, Wang Mang, dan murid sekte luar lainnya di kelompok mereka sekarang memiliki sejumlah pengaruh di sekte luar. Pengumuman mereka menarik banyak murid. Ratusan ribu tetes hilang hanya dalam waktu 3 batang dupa. Akibatnya, pada hari kedua, murid yang tak terhitung jumlahnya datang memohon lebih banyak. Eliksir penenang jiwa hati surgawi kelas puncak ini luar biasa. Obat mujarab yang biasanya mereka gunakan membutuhkan waktu setengah dari tongkat dupa untuk membawa mereka ke keadaan meditasi mereka. Lebih jauh lagi, jika hati mereka dibebani oleh stres berat atau emosi lain, itu akan memakan waktu lebih lama. Tetapi obat mujarab tingkat puncak ini membawa mereka dengan kuat ke keadaan meditasi mereka hanya dalam beberapa tarikan napas. Praktis ajaib, dan pengumuman mengatakan bahwa harganya hanya setengah dari 10.000 pil hall. Pengumuman mengatakan bahwa mereka baru akan mulai menjual 3 hari kemudian, tetapi pada hari kedua, orang-orang sudah membentuk antrean besar, dengan beberapa bersiap untuk membelinya dalam jumlah besar. Qian Duoduo menggunakan trik yang telah dia pelajari dari Long Chen dan memberitahu semua orang bahwa untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati efek dari eliksir penenang jiwa hati surgawi kelas puncak, setiap orang dibatasi pada 2 botol. Jika mereka ingin membelinya lagi, mereka bisa, tetapi mereka harus antre kembali. Akibatnya, garis itu diperpanjang hingga beberapa ratus mil. 3 hari kemudian, Long Chen akhirnya keluar. Ketika antrean di luar melihat Long Chen, mereka sangat bersemangat sehingga sorakan itu seperti ledakan. 1063, semuanya, tidak perlu terlalu panik. Saya jamin setiap orang akan mendapat porsi. Untuk membuatnya mudah, persiapkan berapa yang Anda bayarkan sebelumnya, teriak Qian Duoduo. Wang Mang dan murid sekte luar lainnya mulai mendistribusikan botol yang diisi dengan eliksir penenang jiwa surgawi kelas atas. Qian Duoduo dan 2 murid lainnya bertanggung jawab atas transaksi kartu tersebut. Akibatnya, selusin mereka tidak cukup, dan Wang Mang harus memanggil lusinan lainnya, menyiapkan 6 titik distribusi. 2 botol ramuan penenang jiwa hati surgawi dijual seharga 10 poin. Setiap murid yang berhasil membelinya sangat bersemangat. Efek obatnya jauh lebih besar, tetapi harganya setengahnya. Hal yang begitu baik belum pernah terjadi sebelumnya, karena 10.000 pil hall tidak pernah menjual obat-obatan mereka. Adapun murid-murid lain yang menawarkan untuk menjual beberapa pil buatan mereka sendiri, tidak ada cara untuk menjamin efek pengobatan, dan yang lainnya khawatir akan ditipu. Jika bukan karena Long Chen berulang kali menjual poin sebagai dasar kepercayaan pelanggan ini, tidak akan ada begitu banyak orang yang berani membeli obatnya. Tapi sekarang berbeda. Antrean untuk membeli barang dagangannya sekarang ratusan mil panjangnya. Ujung-ujungnya, setelah membelinya, orang antre untuk membeli lebih banyak. Karena Long Chen meletakkan dasar kepercayaan yang kuat, ada keributan besar. Banyak orang berlari dengan sikap setengah percaya. Mereka membeli setetes dari orang lain untuk menguji efeknya, dan sebagai hasilnya, mereka sangat terkejut dan buru-buru berbaris dengan yang lain. Semakin banyak orang ditarik, dan garis itu juga bertambah panjang. Bahkan Long Chen terkejut. Dia telah salah menilai satu hal. Dia mengira pelanggan utamanya adalah murid sekte luar. Tapi dia lupa, selain lebih dari 8 juta murid sekte luar di sekte itu, bahkan ada lebih banyak pekerja. Dan bahkan rakyat jelata membeli beberapa. Setelah semua, eliksir penenang jiwa hati surgawi kelas puncak berguna untuk banyak hal. Tidak ada yang keberatan membeli sedikit, karena bagaimanapun juga, kesempatan ini terlalu langka.
Mereka takut tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Yang terpenting, orang-orang berbaris lagi segera setelah mereka membeli beberapa. Itu membuat beberapa orang yang ragu-ragu juga bergabung. Sial, tontonan yang luar biasa. Saat Guoran dan yang lainnya datang, mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Berhentilah membuang-buang waktu dan bantuan. Siapkan 10 tempat distribusi lagi. Saya akan mendapatkan lebih banyak obat. Long Chen dengan cepat mengatur agar Guoran dan beberapa prajurit Dragon Blood Legion membantu. Kecepatan penjualan obat mujarab terlalu cepat. Melihat kerumunan besar, jumlah yang telah dia perbaiki mungkin tidak akan cukup. Bos, hanya dalam 2 jam, kami menjual 200.000 botol. Itu 1 juta poin. Suara Qian Duo bergetar karena kegembiraan. Hanya dalam 2 jam, 1 juta poin ini mendekati jumlah dari apa yang didapat seluruh Dragon Blood Legion dalam sebulan. Dan melihat trennya, mereka akan menjual lebih banyak lagi. Yuk, lanjutkan saja. Ini baru permulaan. Lanjutkan dengan kecepatan ini. Long Chen mengangguk, meminta mereka terus bekerja saat dia kembali ke hotelnya. Dengan 2 prajurit Dragon Blood yang menjaganya, pikirannya tenggelam ke dalam ruang kekacauan utama lagi, dan dia terus menyempurnakan obat mujarab tersebut. 6 jam kemudian, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan pikirannya keluar dari ruang kekacauan utama. Dia melihat bahwa 2 prajurit Dragon Blood datang dengan ekspresi serius. Bos, kabar buruk. Orang-orang paviliun alkimia telah datang. Tidak ada yang buruk tentang itu. Itu sesuai harapan. Ayo pergi. Long Chen pergi bersama mereka berdua kembali ke titik distribusi mereka. Ada lusinan orang berdiri di depan titik distribusi, meraung marah pada Guoran dan yang lainnya yang menjual obat mujarab penenang jiwa surgawi kelas atas. Siapa yang mengizinkanmu menjual obat mujarab di sini? Teriak seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah Elder Paviliun Alkimia. Di belakangnya ada lusinan murid alchemy pavilion. Mereka dengan dingin menatap Guoran dan yang lainnya. Melihat pria paruh baya itu, Long Chen tidak bisa menahan tawa. Mereka benar-benar memiliki takdir. Orang ini adalah orang yang telah mengancamnya dan menaikkan harga padanya di 10.000 pil hall, Luobo. Long Chen tidak menyangka dia akan menjadi penatua, dan dia juga tidak pernah berpikir bahwa orang seperti itu bisa menjadi raja. Bos menyuruh kita menjualnya. Jika Anda keberatan, Anda dapat menemukannya. Sekarang menyingkirlah dan berhentilah mengganggu bisnis kami, kata Guoran tidak sabar. Brengsek, siapa bosmu? Tuntut Luobo. Ini aku. Apa itu? Long Chen berjalan maju, pikirannya bekerja dengan cepat. Apa cara terbaik untuk menyelesaikan masalah hari ini? Long Chen, haha, kamu benar-benar kurang ajar. Melihat itu adalah Long Chen, mata Luobo bersinar dan dia tersenyum. Saya sudah kurang ajar untuk waktu yang lama sekarang. Apakah kamu membutuhkan sesuatu? Tanya Long Chen dengan ringan. Apakah saya butuh sesuatu? Haha, sekarang Anda sudah melakukannya. Apakah Anda memiliki lisensi dari Alchemy Pavilion untuk menjual obat ini? Apakah Anda memiliki otorisasi sama sekali? Apakah ada jaminan untuk efek pengobatannya? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang, Long Chen. Tanpa persetujuan Pavilion Alkimia, menjual obat-obatan dalam jumlah besar adalah kejahatan berat. Luobo tertawa senang. Tindakan Long Chen di sekte luar telah menyebabkan semua pekerja bawahan Balai Penegakan Hukum melarikan diri. Tidak ada cara bagi mereka untuk menegakkan hukum, sehingga keuntungannya menyusut drastis. Meskipun sekte luar miskin, ada banyak orang. Di angka-angka itu, masih banyak keuntungan yang bisa dikeruk. Tapi Long Chen telah kabur dari anjing penegak hukum, dan bahkan penegak hukum yang sebenarnya takut padanya. Sekte luar sekarang adalah tanah Long Chen. Selama hari-hari ini, Balai Penegakan Hukum dan Paviliun Alkimia terus-menerus memikirkan bagaimana menangani Long Chen dalam satu gerakan sehingga dia tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari tuntutannya. Tetapi karena dia mendapat dukungan dari Balai Penatua, mereka merasa sangat sulit untuk menjebaknya untuk apapun. Tanpa jaminan, mereka tidak berani menyerang. Sekarang melihat bahwa itu adalah Long Chen yang menjual sejumlah besar obat mujarab penenang jiwa hati surgawi kelas puncak, Luobo sangat gembira. Long Chen dikutuk sekarang. Ini adalah masalah besar yang sangat bertentangan dengan aturan Suantian Dao Sekte. Dia akan dipaksa menjalani persidangan di Balai Penegakan Hukum. Dan begitu Long Chen tiba di aula penegakan hukum, akankah ada harapan baginya untuk pergi? Jadi Luobo sangat senang, bunga hampir mekar di wajahnya. Dia sudah bisa melihat pemandangan Long Chen berteriak dengan sedih saat dia menghadapi penyiksaan Balai Penegakan Hukum. Apakah saya melakukan pelanggaran? Nyatanya, aku merasa kaulah yang melakukannya.
Apakah Anda pikir saya datang ke sini untuk melakukan bisnis tanpa persetujuan? Anda salah, dan sangat salah dalam hal itu. Saya tidak pernah melakukan apapun yang tidak saya yakini, jadi mengapa Anda tidak datang dan melihat ini? Long Chen mengulurkan tangan. Luo Bo terkejut. Untuk Long Chen menjadi begitu tak kenal takut, apakah dia benar-benar memiliki otorisasi? Tapi itu tidak mungkin. Luo Bo selalu berada di paviliun alkimia, dan dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Melihat Long Chen mengulurkan tangannya, Luo Bo menunduk untuk melihat telapak tangannya. Tapi tangan Long Chen kosong. Kemudian itu mulai membesar dengan cepat di matanya. Pow! Tamparan keras menghantam wajah Luo Bo. Murid sekte luar yang menjual obat mujarab itu takut setengah mati. Itu adalah seorang raja. Long Chen berani menamparnya. Masalah Long Chen memukuli seorang guru telah dengan sengaja ditekan oleh paviliun alkimia. Sekte luar telah menerima beberapa informasi tentang itu, tetapi tidak banyak orang yang mempercayainya. Lagi pula, para murid yang mendengarkan kelas-kelas itu semuanya berusaha untuk membentuk hubungan baik dengan paviliun alkimia. Jika paviliun alkimia ingin mereka tutup mulut, mereka akan dengan patuh tutup mulut. Tapi sekarang, di depan jutaan orang, Long Chen dengan jelas menunjukkan bagaimana menamparkan wajah seorang raja. Long Chen, raung Luo Bo. Jawabannya adalah tinju di hidung. Luo Bo terlempar ke belakang seperti bintang jatuh, menabrak tembok di kejauhan. Raja benar-benar raja. Ketika dia mendarat di tempat yang sama dengan Long Chen telah memasukkan roti pipi itu, dia membuat lubang besar ke dalamnya. Jangan bergerak. Jika kamu berani, aku akan membunuhmu. Murid-murid yang datang dengan Luo Bo semua menjadi diam setelah mendengar teriakan dingin Long Chen. Long Chen saat ini tampak sangat ganas, seperti magical beast yang haus darah. Para alkemis yang tinggal di Menara Gading mereka saat memurnikan pil pada dasarnya tidak pernah pergi ke medan perang. Mereka terlalu terintimidasi untuk bergerak. Long Chen menembak ke depan. Saat Luo Bo keluar dari dinding yang hancur, Long Chen memberinya tendangan ke dada. Dia muntah darah. Dia benar-benar layak menjadi penatua warisan. Pengalaman bertempurnya pada dasarnya nol, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindar atau bertahan. Long Chen, aku akan membunuhmu, Bang. Raungan Luo Bo dipotong pendek saat tendangan dari Long Chen menghantam dantiannya. Pil flame yang akan dia lepaskan terputus. Long Chen mencengkeram leher Luo Bo, dan kemudian menggunakan tangannya yang lain, dia berulang kali menamparkan wajahnya. Apakah merasa senang menerima poin saya? Tetap merasa baik. Tamparan Long Chen tidak berhenti saat dia mengutuk. Long Chen merasakan kejengkelannya karena ditipu sedikit memudar. Para murid yang menonton semuanya tercengang. Monster macam apa dia yang bisa berulang kali menamparkan raja dengan mudah? Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa tidak semua raja memiliki keajaiban seperti itu. Penatua warisan memiliki kemampuan tempur yang menyedihkan. Mereka tidak pernah pergi ke medan perang, dan mereka jarang melawan orang lain. Bahkan jika mereka bertarung, itu pasti bukan pertarungan tinju jarak dekat. Gaya bertarung kasar dan kelas rendah semacam itu terlalu kasar untuk mereka. Mereka akan bersaing dengan cara lain. Hajingan, mati. Pil flame, wajah Luo Bo membengkak menjadi kepala babi sebelum dia meraung dengan marah. Tapi saat rune menyala di sekitar tubuhnya, naga api melingkar di sekelilingnya. Long Chen telah memanggil Huo Long. Ketika Huo Long mengikat Luo Bo, api yang baru saja dipanggil oleh Luo Bo meredup dan hampir menghilang seketika. Tidak, ekspresi Luo Bo tiba-tiba berubah. Maaf, mereka yang mengambil poin saya harus membayar kembali apa yang mereka ambil dengan bunganya. Huo Long, lahap api buminya. 1064 Huo Long meraung bersemangat. Tubuhnya tiba-tiba menyusut, menjadi hanya 30 meter. Huo Long yang terkompresi dengan erat mengikat Luo Bo, dan runenya tiba-tiba menyala. Ekspresi Luo Bo benar-benar berubah. Dia merasakan energi api di tubuhnya melonjak keluar. Secara bertahap diserap oleh Huo Long. Dia terkejut sekaligus marah. Dia akan meluncurkan serangan balik dengan pil flame-nya. Bagaimanapun, dia adalah seorang raja, dan melahap pil flame-nya tidak akan semudah itu. Kamu harus diam. Long Chen menunjuk ke dahinya. Kekuatan spiritual dipadatkan di depan jarinya, membentuk panah spiritual. Jika Luo Bo berani mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk mengaktifkan pil flame-nya, panah spiritual ini akan menembus laut pikirannya dan langsung memusnahkan jiwanya. Yang mengejutkan Luo Bo adalah meskipun hanya berada di ranah ekspansi laut, kekuatan spiritual Long Chen tidak lebih lemah darinya. Itu mengejutkan, karena dia adalah seorang alkemis, dan aspek terkuatnya adalah kekuatan spiritual dan pil api.
Tidak ada yang mengerti betapa menakutkan panah spiritual Long Chen lebih baik darinya. Panah spiritual ini dipadatkan dari semua kekuatan spiritualnya. Jika dia ingin melawan, itu akan membutuhkan kekuatan penuhnya. Tapi kemudian dia hanya bisa menonton saat Huo Long melahap pil flame-nya. Tetapi jika dia ingin mengendalikan pil flame-nya untuk melawan, dia harus menggunakan kekuatan spiritualnya. Long Chen akan memanfaatkan waktu itu untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Luo Bo mulai berkeringat. Aku tidak percaya kamu berani membunuhku, kata Luo Bo dingin. Siapa tahu, kamu bisa mencobanya. Long Chen tersenyum acuh tak acuh. Kata-katanya tenang seolah-olah dia hanya bercanda, tapi Luo Bo benar-benar tidak berani melawan. Long Chen terlalu liar, terlalu mendominasi. Dia mampu melakukan apa saja, dan Luo Bo tidak berani bertaruh dengan nyawanya. Dia merasakan energi pil flame-nya terus-menerus disedot. Hanya dalam waktu beberapa napas, 20% dari nyala api intinya telah diekstraksi. Long Chen, jangan pergi terlalu jauh. Kau juga meninggalkan dirimu sendiri tanpa jalan keluar, raung Luo Bo. Itu adalah nyala api intinya yang paling berharga. Dia telah memeliharanya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan itu terdiri dari energi api paling murni. Dia tidak mau membiarkannya tersedot begitu saja. Terlalu jauh. Sepertinya itu terlalu jauh. Tapi apakah kamu lupa apa yang kamu lakukan padaku? Saya seorang murid ekspansi laut, tetapi Anda adalah seorang penatua. Hati nurani Anda memungkinkan Anda menipu saya dari ratusan ribu poin. Bagimu, Yang Agung, untuk sekarang mengatakan bahwa ini terlalu jauh, apakah kamu tidak merasa malu sama sekali? Tidak heran setelah menamparmu begitu lama, aku tidak bisa menamparkan wajahmu. Jika kulitmu terkelupas, tanpa menambahkan apapun padanya, itu akan bisa memblokir serangan item raja, ejek Long Chen. Dia ingin berteriak bahwa ini terlalu jauh sekarang. Mengapa dia tidak meneriakkan itu ketika dia telah menipu dia? Long Chen, Luo Bo mengatupkan giginya, dan api tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Tapi begitu dia melakukannya, panah spiritual yang menakutkan itu menembus ke laut pikirannya. Kekuatan spiritual itu mengamuk, membuatnya merasa seperti jiwanya akan terkoyak. Luo Bo merasa ngeri. Dia berharap untuk memaksa Long Chen pergi dengan pil flame-nya, karena jika ini terus berlanjut, pil flame-nya akan tersedot kering. Tapi saat dia mencoba memaksanya pergi, Long Chen tanpa ampun menyerang. Sekarang dia yakin Long Chen tidak berusaha menakut-nakuti dia. Dia benar-benar berani membunuhnya. Long Chen tidak berbelas kasihan dengan serangan ini. Luo Bo tidak bisa repot-repot mengendalikan pil flame-nya lagi, dan dia buru-buru mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk melawan. Tapi kekuatan spiritual Long Chen telah mengambil inisiatif. Meskipun kedua kekuatan spiritual mereka berada di sekitar level yang sama, Long Chen memiliki keuntungan. Selanjutnya, begitu dia mulai menyerang, dia tidak berniat untuk berhenti. Kekuatan spiritual yang ganas itu benar-benar mencoba untuk membunuh Luo Bo. Kamu sudah gila. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati, raung Luo Bo. Darah mengalir dari 7 lubangnya. Dia tampak sangat sengsara, matanya ketakutan. Para murid yang menonton gemetar ketakutan. Long Chen terlalu mendominasi. Apakah dia benar-benar berencana membunuh seorang raja? Di dalam hati mereka, raja adalah eksistensi tertinggi yang tak terkalahkan. Tetapi di depan Long Chen, dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Aku hanya pemula ekspansi laut. Untuk menjatuhkan Raja Alkemis Agung dalam hidupku, aku pasti mendapat untung. Apa yang perlu ditakuti, kata Long Chen acuh tak acuh. Meskipun kata-katanya acuh tak acuh, kekuatan spiritualnya tidak berhenti. Itu melonjak seperti lautan yang marah tanpa belas kasihan sedikit pun, sepertinya itu tidak akan berhenti sampai Luo Bo mati. Luo Bo menahan pahit, wajahnya berkerut ketakutan. Dia takut, dia menyesal. Dia menyesal pernah memprovokasi orang gila ini. Sekarang, dia hanya bisa melawan sebaik yang dia bisa. Jika dia sedikit rileks, kekuatan spiritual Long Chen akan mengambil nyawanya. Tepat pada saat ini, Luo Bo merasakan gelombang kelemahan menyapu dirinya. Nyala api intinya sudah setengah hilang. Pil flame seorang alkemis adalah nyala api inti mereka, energi yang terkait dengan yuan spirit mereka. Mengekstrak pil flame-nya mengekstraksi esensinya. 50%, 40%, 30%. Luo Bo menjadi semakin lemah, menyebabkan pil flame-nya diserap lebih cepat. Hanya dalam selusin napas, dia hanya memiliki 10% dari pil flame-nya. Luo Bo tidak berdaya untuk melawan. Semua kekuatan spiritualnya dihabiskan untuk memblokir serangan spiritual Long Chen. Long Chen tiba-tiba tersenyum, apa kamu tahu kalau kamu idiot?
Anda adalah bidak catur yang ditinggalkan. Orang-orang Anda menunggu saya untuk membunuh Anda sehingga mereka dapat menggunakan kematian Anda untuk memastikan bahwa saya dikutuk. Hehe, hidupmu sungguh tidak berarti. Mati. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar, dan sebuah rantai melesat ke arah Long Chen dari sudut licik. Itu tanpa ampun, mengandung kekuatan luar biasa yang jelas lebih dari cukup untuk membunuhnya. Long Chen mendengus dingin. Dia menyingkirkan Huo Long dan baru saja akan menggunakan Luo Bo sebagai perisai ketika sinar tajam pedang Qi memutuskan rantainya. Ruang berputar dan lusinan sosok muncul di udara. Mereka semua adalah raja, dan mereka dibagi menjadi dua kubu. Salah satunya adalah Balai Penatua, dan yang lainnya adalah Balai Penegakan Hukum. Lusinan raja berdiri di udara, senjata diangkat sebagai permusuhan. Suasana langsung menjadi tegang yang tak tertandingi. Li Changfeng menyarungkan pedangnya. Serangan itu datang darinya. Dia berkata, Long Chen, jangan kasar. Cepat lepaskan Penatua Luo. Oh, Long Chen melemparkan Luo Bo ke sesepuh Balai Penegakan Hukum. Jika kamu menginginkannya, kamu seharusnya bertanya saja. Mengapa repot-repot melakukan sesuatu yang memalukan seperti menyerang murid generasi junior? Pantas saja Anda tidak menggunakan perisai. Kulit Anda tidak tahan terhadap pedang atau tombak. Luar biasa, sangat menakjubkan. Sesepuh Balai Penegakan Hukum marah, memiliki keinginan untuk membunuh Long Chen sekarang. Mereka adalah Penatua, dan Penatua Balai Penegakan Hukum pada saat itu. Mereka mewakili otoritas tertinggi Sekte Suantian Dao, tetapi dikritik oleh murid belaka. Saat ini, sekelompok orang lain muncul di udara. Orang-orang ini juga mengenakan jubah Penatua, tetapi mereka adalah jubah Paviliun Alkimia. Orang di depan mereka memiliki tulang pipi tinggi dan wajahnya kurus. Dia adalah Master Paviliun Alkimia. Liu Chang, kamu harus keluar juga. Saya pikir Anda perlu memberi saya penjelasan yang sempurna, kata Master Paviliun Alkimia. Suaranya penuh amarah. Ruang sedikit berputar, dan Tuan Balai Penatua muncul juga. Dia berkata, jika Anda menginginkan penjelasan yang sempurna, saya memilikinya. Tapi kami masih kekurangan satu orang. Luo Fan, keluar. Kita semua dapat mengajukan pertanyaan secara terbuka sehingga kita dapat menyelesaikan masalah dengan sempurna. Seperti yang diharapkan, Master Balai Penegakan Hukum, Luo Fan, juga muncul. Untuk 3 orang di tingkat Master Aula untuk muncul di sekte luar pada saat yang sama membuat semua mata murid hampir keluar. Di sekte luar, banyak orang mungkin tidak pernah menginjakkan kaki ke sekte dalam seumur hidup mereka. Beberapa bahkan belum pernah melihat seorang raja. Tapi sekarang, 3 ahli tingkat Master Aula telah muncul. Bagus, bagus, lanjutkan. Akan lebih baik jika bahkan Suan Master akan keluar juga. Melihat 3 sosok besar telah turun, Long Chen hendak menari dengan gembira. Luar biasa, saya juga ingin mendengar penjelasan Anda yang sempurna, Liu Chang, kata Luo Fan. Liu Chang tersenyum tipis, saya sudah lama melaporkan semua yang terjadi ke Departemen Pengawasan Menara Suantian. Dengan mudah, saya juga mengirim beberapa bukti tentang bagaimana Paviliun Alkimia dengan sengaja menolak untuk mengizinkan Long Chen bergabung, malah mengejek dan menghinanya. Adapun Penatua Luo Bo ini, dia dengan sengaja menyalahgunakan kekuatannya untuk memeras seorang murid. Akibatnya, Departemen Pengawas telah mengawasi ini juga, dan mereka telah berhasil menyelidiki beberapa detail di balik layar. Saya yakin mereka akan dapat memberi Anda penjelasan yang sempurna. Mendengar bahwa Departemen Pengawasan Menara Suantian terlibat, ekspresi Master Hall Penegakan Hukum dan Master Paviliun Alkimia benar-benar berubah. Tepat pada saat ini, suara tegas terdengar dari udara, Departemen Pengawas telah menyelidiki masalah ini sampai ke akarnya. Paviliun Alkimia menolak untuk membiarkan seorang jenius bergabung karena alasan egois, menyebabkan keterampilan alkimia Long Chen tidak memiliki tempat untuk dipraktikkan. Oleh karena itu, ini adalah kesalahan Paviliun Alkimia sehingga Long Chen harus memurnikan pil sendiri tanpa didukung oleh sekte, dan penjualannya juga karena kesalahan Paviliun Alkimia. Luo Bo serakah dan menggunakan posisinya untuk mengambil keuntungan dari murid sekte luar, memangsa orang-orang. Kejahatannya yang tercela tidak bisa dimaafkan. Dalam 3 hari, basis kultivasinya akan dilumpuhkan, dan dia akan diusir dari Dao Sekte. Tidak, ekspresi Luo Bo benar-benar berubah. Itu tidak ada bedanya dengan membunuhnya. Tanpa basis kultivasi, dia tidak akan bisa jauh sebelum dimakan oleh binatang buas. Ekspresi Master Paviliun Alkimia juga berubah, dan dia segera membuat Luo Bo pingsan, membungkuk ke udara, kami akan mengikuti perintah Kepala Departemen Menara. Suara Kepala Departemen Menara itu melanjutkan, Balai Penegakan Hukum menyebabkan sekte luar menjadi kacau dan tertekan.
Dibutuhkan reorganisasi yang serius untuk memperbaikinya, sehingga jabatan penegak hukum di sekte terluar dibatalkan. Sekte luar sekarang akan diawasi oleh Elder Hall. Ya, Liu Chang dan Luo Fan sama-sama menyuarakan penerimaan mereka. Tapi suara yang terakhir jelas agak tidak nyaman. Hanya saja dia tidak berani menyuarakan perbedaan pendapatnya. Long Chen. Tepat ketika Long Chen berpikir semuanya sudah berakhir dan dia akan terus menghasilkan uang, suara kepala departemen menara sekali lagi terdengar, sedingin es seperti biasanya. 1065, murid hadir. Long Chen segera merasakan firasat buruk. Sepertinya suara kepala departemen menara tidak terlalu senang. Kamu telah melanggar aturan sekte beberapa kali, mengganggu kelas, dan memukuli seorang guru. Apakah Anda bahkan menempatkan sekte Suantian Dao di mata Anda? Suara kepala departemen menara sangat mengintimidasi. Ekspresi orang-orang The Elder Hall menjadi aneh. Karena bahkan kepala departemen menara yang selalu tanpa emosi sekarang terdengar marah, kemampuan Long Chen untuk menyebabkan kemarahan benar-benar luar biasa. Kepala departemen menara, jika Anda mengatakannya seperti ini, saya harus tidak setuju, kata Long Chen. Semua sesepuh yang hadir menghirup udara dingin. Itu adalah kepala departemen menara, sosok yang mengabaikan seluruh sekte Suantian Dao. Dia adalah eksistensi tertinggi, dan keputusannya tidak dapat diubah bahkan oleh pemimpin sekte, Master Suan. Orang lain mungkin tidak takut pada Master Suan, tetapi mereka pasti akan takut pada kepala departemen menara. Setelah melihat Long Chen ingin membantahnya, rahang semua orang jatuh begitu rendah sehingga Anda bisa memasukkan telur ke dalamnya. Kamu ingin berdebat. Suara kepala departemen menara jelas mengandung keterkejutan. Selama bertahun-tahun sebagai kepala departemen menara, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu, jadi dia tidak terbiasa dengannya. Anda mengatakan bahwa saya tidak menempatkan sekte Suantian Dao di mata saya. Saya tidak setuju. Jika saya tidak menempatkannya di mata saya tidak akan bekerja terlalu keras untuk menjadi murid inti. Anda mengatakan bahwa saya melanggar aturan beberapa kali. Saya juga tidak setuju dengan ini. Setiap kali saya melanggar aturan, itu karena orang lain melanggar aturan terlebih dahulu dan saya harus melawan. Apakah saya seharusnya hanya menerima dipukuli sementara yang lain melanggar aturan? Saya juga korban, karena kalau bukan karena orang lain melanggar aturan dan memprovokasi saya dulu, tidak ada alasan bagi saya untuk melanggar aturan. Jika Anda ingin menghukum seseorang, Anda harus menghukumnya terlebih dahulu. Jika Anda menghukum mereka terlebih dahulu, maka saya akan menerima hukuman apapun. Tetapi jika Anda hanya menghukum saya sambil membiarkan mereka lolos dari kejahatan mereka, murid tidak akan merasa nyaman di hatinya, kata Long Chen. Apakah kamu mengatakan kamu merasa dianiaya? Tanya kepala departemen menara dengan dingin. Saya tidak akan mengatakan itu. Saya hanya berharap Anda dapat memperlakukan saya dengan adil dan tidak salah sebagai murid yang patuh. Long Chen mengangkat bahu. Anda adalah murid yang patuh. Nada suara kepala departemen menara sepertinya sedikit berubah. Sepertinya dia sangat marah sampai dia ingin tertawa. Tapi suaranya dengan cepat menjadi dingin sekali lagi, berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Meskipun Anda mungkin yang dianiaya pada awalnya, cara Anda menanganinya benar-benar berlebihan. Sebagai murid Dao Sekte, tingkah laku Anda menyebabkan kerusakan parah pada martabat sekte tersebut. Bahkan jika Anda benar sebelumnya, Anda salah sekarang. Ketika Anda menangani hal-hal di masa depan, Anda harus terlebih dahulu mempertimbangkan martabat Suantian Dao Sekte, mengerti? Murid mengerti, kata Long Chen. Tentu saja dia tidak berani untuk tidak mengerti. Jadi, karena kamu dirugikan oleh orang lain, dan karena itu hanya caramu menangani hal-hal yang tidak benar, dan karena sikapmu mengakui kesalahanmu, aku bisa mengurangi hukumanmu. Mulai hari ini, Anda diturunkan ke, Anda bisa terus menjadi pekerja. Masalah ini berakhir di sini. Jika ada yang memiliki keluhan, Anda dapat melaporkannya dalam 3 hari ke depan. Kepala departemen menara awalnya berpikir untuk memberi Long Chen tamparan kecil di pergelangan tangan, tetapi Long Chen sudah menjadi pekerja. Dia telah diturunkan ke bawah dan tidak dapat diturunkan lagi. Jika dia diturunkan lagi, satu-satunya pangkat yang tersisa adalah orang biasa. Tapi orang biasa bukanlah murid dari Suantian Dao Sekte. Itu akan sama dengan mengusirnya dari sekte, dan itu tidak akan menjadi tamparan di pergelangan tangan. Setelah hasil ini diumumkan, Master Balai Penegakan Hukum dan Master Paviliun Alkimia keduanya dengan dingin pergi. Kali ini, mereka benar-benar kalah. Tuan Aula Penatua dengan indah membodohi mereka tanpa memberi mereka kekuatan untuk melawan. Begitu mereka pergi, Elder Hall Master tersenyum pada Long Chen dan juga menghilang.
Li Changfeng menepuk bahu Long Chen sebelum pergi. Nak, meskipun kamu merasa bosan, kamu harus santai saja. Dalam waktu singkat, semua ahli pergi dan Luo Bo dibawa pergi. Apa yang menunggunya adalah takdir yang menyedihkan. Baiklah, saudara, mulai hari ini, pil obat sekte luar akan dijual di sini. Tidak perlu ada orang yang khawatir tidak mendapatkannya, jadi luangkan waktu Anda, Long Chen tertawa. Baru setelah itu semua orang pulih dari keterkejutan mereka dan terus mengantre untuk membeli obat. Gangguan yang disebabkan oleh Alchemy Pavilion akhirnya menguntungkan bisnis Long Chen. Itu terkait dengan karismanya yang kuat. Mereka merasa sosok seperti itu pasti hanya akan menjual barang-barang kelas atas dan layak dipercaya. Mereka menjual ramuan sepanjang siang dan malam. Sementara itu, Long Chen memurnikan lebih banyak obat mujarab seiring berjalannya hari. Sepertinya dia memeras jus buah, terus-menerus membuat Huo Long semakin memurnikan. Bos, kita kaya. Di dalam hotel Long Chen, Qian Duoduo memegang selusin kartu kristal serta daftar penjualan mereka. Dia praktis menjadi gila karena kegembiraan. Berapa banyak yang kita jual? Tanya Long Chen. Tebak, berhenti bicara omong kosong dan katakan padaku. Hehe, kami menghasilkan 38 juta poin. Astaga, aku tidak bisa mempercayainya. 38 juta poin. Qian Duoduo tidak tahu harus berkata apa. Meskipun Long Chen telah bersiap, mendengar nomor ini masih mengejutkannya. Tidak heran jika dikatakan bahwa alkimia adalah profesi yang menghasilkan uang paling banyak di dunia. Bos, berapa banyak yang kita dapatkan setelah kita mengurangi biaya produksi? Tanya Qian Duoduo tiba-tiba. Setelah biaya produksi keluar, berapa banyak keuntungan yang benar-benar mereka hasilkan? Biaya produksi, itu bisa diabaikan. Jadi jumlah poin yang mereka peroleh adalah 38.520.000. Long Chen langsung memberikan 20.000 poin kepada Qian Duoduo untuk diberikan kepada Wang Mang dan yang lainnya. Salah satu alasannya adalah untuk pekerjaan mereka, dan yang lainnya adalah untuk bonus awal mereka. Mereka telah mencurahkan cukup banyak pekerjaan untuk bisnis ini. Bos, ini keterlaluan, 20.000 poin untuk selusin orang. Setiap orang akan mendapatkan hampir 2.000. Harus diketahui bahwa murid sekte luar hanya akan mendapatkan poin jika mereka bekerja habis-habisan selama sebulan. 2.000 poin adalah pendapatan selama 20 tahun. Kami tidak ingin orang yang tidak dapat dipercaya, dan kami tidak mempertanyakan orang yang kami percayai. Tidak perlu khawatir membuat mereka gemuk dan membuat mereka serakah. Saya pandai menilai orang, jadi jangan khawatir tentang itu. Mereka adalah murid sekte luar, jadi potensi mereka terbatas. Sekarang setelah kita semua mengenal, jika kita dapat membantu mereka, kita harus melakukan yang terbaik. Kami tidak ingin menyesal di masa depan, kata Long Chen. Saya mengerti, bos. Saya akan segera mengirim mereka. Qian Duoduo tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa inilah mengapa semua orang yang mengikuti Long Chen sangat setia. Jenis kemurahan hati ini adalah sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Dia tidak mau memberikan begitu banyak poin kepada orang luar. 38 juta poin yang dibagi di antara 13.000 orang berarti setiap orang akan mendapatkan kurang dari 3.000 poin. Seperti yang diharapkan, tanpa menjadi pengelola rumah tangga, Anda tidak akan menyadari betapa berharganya setiap beras dan kayu bakar. Tadinya dia mengira keuntungan ini bisa membuat mereka gemuk, tapi begitu dia menghitungnya, dia sadar itu tidak sebesar yang dia kira. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Namun, ketika dia memikirkannya, dia merasa dia terlalu rakus. Rumah binatang surgawi Huguisan hanya mendapatkan 5 juta poin untuk tempat pertama. Dia harus tahu bagaimana menjadi puas. Qian Duoduo dengan cepat kembali, tetapi Wang Mang dan yang lainnya mengikutinya, mengatakan bahwa mereka tidak dapat menerima poin sebanyak ini. Long Chen tidak bisa repot-repot mengatakan apapun kepada mereka, dan dia langsung membuang mereka. Long Chen meminta Qian Duoduo kembali ke Crouching Dragon Mountain. Dia harus memberi setiap murid 2.000 poin, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengannya. Mereka bisa mempelajari teknik apa yang mereka butuhkan, mereka bisa membeli senjata apa yang mereka inginkan. Bahkan jika mereka ingin menjemput gadis, tidak masalah. Tapi Long Chen tahu bahwa tidak ada seorang pun di Dragon Blood Legion yang akan melakukan hal seperti itu. Mereka sangat bisa diandalkan. Satu-satunya pengecualian yang mungkin adalah Guoran. Begitu Qian Duoduo pergi, pikiran Long Chen kembali ke ruang kekacauan utama. 8 tubuh Huo Long yang terbelah semuanya berubah menjadi merah seperti darah. Fluktuasi yang kuat bahkan mengejutkan Long Chen. Huo Long melingkari Long Chen, mengiriminya pesan bahwa itu telah menyerap 90% pil Flame Luo Bo. Itu sangat membantunya,
dan itu langsung memperbaiki esensi api darah Scarlet yang tersisa. Long Chen memikirkannya dan dengan cepat menyadari bahwa pil Flame Luobo adalah penggabungan dari Yuan Spirit dan Earth Flame. Itu pasti api bumi, tetapi tidak memiliki kehidupan dan peringkatnya tidak diketahui. Namun, setelah diberi makan oleh Yuan Spirit selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu telah menjadi kelezatan bagi Huo Long dan tidak ada efek samping dari menyerapnya. Bisa langsung dicerna. Sekarang Huo Long begitu kuat bahkan membuat Long Chen takut. Potensi mengerikan Huo Long memungkinkannya tumbuh tanpa batas. Saat itu, lonceng Tanah Timur telah meremehkannya dan ingin Long Chen beralih ke api bumi lain dan memberi makan Huo Long padanya. Bahkan lonceng Tanah Timur telah salah. Pasti tidak akan pernah membayangkan bahwa Huo Long memiliki potensi sebanyak ini. Bahkan kekuatan spiritual Huo Long telah meningkat pesat. Itu bisa berkomunikasi dengan Long Chen tanpa hambatan apapun. Long Chen memberitahu Huo Long untuk membantunya memperbaiki pil penggabungan Laut Bintang Surgawi ketika ada waktu. Dia ingin semua orang mencapai puncak ekspansi laut secepat mungkin. Keesokan harinya, Long Chen menerima kabar baik. Zheng Wenlong telah mengirim orang, dan Long Chen segera keluar untuk menerima mereka. Orang-orang Zheng Wenlong telah membawa lebih dari 100 jenis material untuk menempa item raja. Mereka termasuk logam esensi, mitril, tembaga angin, timah darah, dan lain-lain. Ketika Guoran melihat itu, dia hampir menangis. Meskipun ada beberapa fragmen item king dari saat Eastern Wasteland Bell menyerang, fragmen itu tidak cukup untuk memperbaiki item king yang sebenarnya. Materi ini benar-benar menyelesaikan masalahnya yang paling mendesak. Sebelum pergi, orang-orang itu memberitahu Long Chen bahwa setelah beberapa saat, lebih banyak materi akan datang secara berturut-turut. Guoran juga menghilang seperti gumpalan asap dengan bahan-bahan itu. Dia ingin mengkonfirmasi beberapa teori yang telah dia pelajari. Legiun Darah Naga sekarang cukup kaya untuk berkultivasi habis-habisan. Adapun Paviliun Alkimia dan Balai Penegakan Hukum, kemungkinan besar, mereka akan dipaksa untuk tenang untuk sementara waktu karena kegagalan mereka kali ini. Long Chen juga memberi dirinya liburan dari pemurnian untuk meningkatkan basis kultivasinya sendiri. Puncak jenius surgawi seperti Hu Guisan dan Huo Xiu telah mencapai puncak ekspansi laut, dan dia tidak bisa ketinggalan. Saya tidak bisa berhenti makan obat. Long Chen mengambil segenggam pi penggabungan Laut Bintang Surgawi dan memasukkannya ke dalam mulutnya.